Kami perlu Engkau sebagai penuntun langkah kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Karena itu Bapa, kami datang malam ini menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Iya, shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, tentang hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini yang sangat kita butuhkan itu adalah hikmat. Kita buka bersama Daniel pasal yang pertama. Yuk kita lihat. Daniel pasal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah di Istana Babel. Kita baca secara bergantian karena agak panjang. Ayat yang pertama mulai. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Ayat 3, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasanya diminum, ya. Diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Saudara, kalau kita melihat dan membaca di sini ada satu kisah ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim di Israel, Nebukadnezar Raja Babel itu menyerang ke Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem ditaklukkan, bahkan perkakas di rumah Tuhan di bait Allah itu dibawa ke Babel untuk menjadi penyembahan berhala di rumah dewa di Babel. Lalu ketika itu raja bertitah kepada Aspenas, itu pegawai istana, raja bilang, pilih beberapa orang pemuda, mereka itu yang masih muda, dan yang dari keturunan raja dan bangsawan untuk dibawa ke Babel, bukan untuk perbudakan, tapi mereka akan bekerja di kantor pemerintahan di Babel. Ya, berarti ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Lalu di sana terpilih, ya, kita tahu bersama dikatakan tadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama-nama mereka sebelum diganti di Babel. Dikatakan tadi ayat yang keempat, coba kita baca, siapa yang dipilih saudara, yang masuk ke kriteria yang dipilih oleh raja, yakni apa? Ayat yang keempat, baca bersama lagi dengan suara yang keras, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Untuk bekerja di kerajaan Nebukadnezar, itu adalah istana tempat penyembahan berhala yang tidak mengenal Tuhan. Disuruh pilih orang-orang muda, yang pertama dikatakan, yang tidak bercela lakunya. Dan juga yang memiliki banyak hikmat. Di masa-masa seperti sekarang ini, anak muda, kalian tidak bisa hanya mengandalkan kepintaranmu, ijazahmu, apalagi hal-hal yang menurut kita ini sekarang, oh kalau saya sekolah tinggi, S1, S2, S21, kayak Samsung, S23 lah, maka saya pasti masa depannya itu sukses. Hikmat itu nggak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah. Hikmat itu tidak ada hubungannya dengan ijazah yang kau miliki. Apa yang bisa membuat nilai dirimu itu berarti? Waktu kau punya hikmat Tuhan.
Ketika Raja Nebukadnezar memilih orang-orang muda untuk bekerja di istananya, itu istana tempat penyembahan berhala loh. Tapi dia pilih orang-orang yang pertama tidak bercela. Saudara, saya percaya bahwa hikmat itu hanya ada pada Tuhan, kata firman Tuhan. Hikmat itu sesuatu yang akan kecerdasan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan, tidak kepada semua orang loh. Dan hanya orang-orang yang punya hikmat yang akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, dan bukan hanya Tuhan yang memilih, bahkan di kerajaan di Babel yang tidak mengenal Allah, bahkan itu penyembah berhala, mereka memilih orang-orang yang punya hikmat. Jadi anak-anak muda, tolong hari ini isi hidupmu dengan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan turun dalam hidupmu, karena hanya itu yang akan membedakan engkau dengan orang dunia. Amin. Enggak ada yang lain. Waktu kita ini penuh dengan hikmat Tuhan, di sana dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Apa itu cela? Cela itu dosa. Cela itu noda. Saya berdoa supaya sekalian semua anak-anak muda di sini, mari jaga hidup di dalam kekudusan. Amin. Kunci untuk kita punya hikmat Tuhan itu, kita harus berjalan dalam kekudusan tanpa cela. Yang sudah punya pacar berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan. Yang sudah pacaran, angkat tangan. Ya, yang sudah pacaran. Kalau masih di bawah 20 tahun, enggak usah pacaran ya. Yang di bawah 20 tahun, enggak usah pacaran. Ya, kau itu belum mengerti tentang hidup ini, enggak usah pacaran. Cuma buang pulsa, buang ongkos, buang pikiran, buang tenaga. Ya, jadi yang masih di bawah 20, enggak usah pacaran. Katakan, enggak ada yang mau amin. Ya, benar. Karena pacaran itu adalah persiapan untuk pengenalan, kamu akan memasuki pernikahan. Jadi kalau belum yakin mau menikah, enggak usah pacaran. Karena ini bukan zamannya, oh gonta-ganti, kan dicoba-coba dulu bu. Ya, emang kau pikir ini apaan mau dicoba-coba? Jangan ya saudara, kita ini orang percaya anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan diberi hikmat yang berlimpah-limpah. Karena waktu kau menghormati Tuhan, maka Tuhan itu beri kita hikmat. Ya, tolong jangan pacaran dulu. Yang sudah 20 tahun pun, ya jangan terlalu ngebet ya. Maksudnya kalau memang belum yakin, ya kalau saya sih ngomongnya mending lama berdoa. Ya, lama berdoa. Kalau sudah yakin itu jodoh baru menikah. Ya daripada, ya itu tadi, salah nanti, karena banyak sekarang orang menikah itu bukan karena dari Tuhan. Kenapa terjadi banyak perceraian? Karena orang menikah itu bukan jodoh dari Tuhan. Ada yang pacaran sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Ya, lalu dia pikir, ya saya kan sudah terlanjur, daripada terlanjur ya sama siapa lagi saya menikah. Akhirnya terjadi hubungan yang begitu. Kenapa banyak tingkat perceraian? Yaitu karena banyak hubungan yang bukan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Jangan ya, karena aduh hari gini orang nonton film porno bebas, orang lihat apa tuh bebas, setan itu ada di mana-mana. Nah kalian pacaran, ya pasti ada dagingnya dong di dalamnya. Namanya orang pacaran, dua orang yang berbeda jenis, ya tadinya deket-deketan, pegangan tangan, lama-lama mulai naik. Ya ini terjadi sekarang, jangan ya nak ya, jangan. Lebih baik jangan ya, jaga kekudusan. Yang dipilih dari Yerusalem pada waktu itu dipilih anak-anak muda yang tidak ada suatu cela. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang takut akan Tuhan, yang akan diberi hikmat Tuhan. Dan dikatakan di sana, yang memiliki berbagai-bagai hikmat. Karena kalau orang itu nggak takut Tuhan, tidak mungkin dia punya hikmat. Hanya orang yang takut Tuhan yang akan punya hikmat. Saya berdoa semua anak muda di GSJS ini diberi hikmat Tuhan, amin. Supaya kau pilih jodoh, kau tahu yang benar mana. Dulu saya sebelum bertobat, saya kalau pilih cowok, yang pertama yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, ya ATM pribadi, semua yang pribadi. Karena dulu saya pikir itulah kebahagiaan. Tapi ternyata setelah saya kenal Tuhan, wah saya baru tahu dibukakan, diberi hikmat Tuhan. Oh ternyata itu enggak benar. Karena kaya saja enggak cukup untuk memberi kebahagiaan. Tapi banyak anak muda sekarang bilang gini, kalau saya bu pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Bertobat kau ya. Saya nggak mau menangis, bahagia, amin. Ya ngapain menangis di atas Mercy, biar di atas Mercy kalau nangis ngapain saudara ya.
Ketika saya terima Yesus, saya diberi hikmat Tuhan. Dari mana saya dapat hikmat Tuhan? Dari firman Tuhan. Waktu kau banyak bergaul dengan firman Tuhan, baca firman, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, yang tiap hari baca Alkitab. Nah ini, kalau nggak pernah baca Alkitab, mau dapat hikmat dari mana? Ya, nggak ada hikmat di tempat yang lain. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saya mau saudara mulai besok saudara komitmen ya, anak-anak muda baca Alkitab, amin. Mau komitmen? Nggak usah disuruh baca 5 pasal, tolong dikasih tugas nih ya. Nggak usah 5 pasal, nanti kebelengeran, malah nggak ada yang dilakukan. Mulai baca dari kitab Amsal. Ya, mulai besok baca Amsal pasal yang pertama. Lalu dapatnya apa? Tolong ditaruh di story Instagram. Amin. Saudara belajar mendapatkan sesuatu, dan saudara juga mulai belajar untuk memberitakan firman. Amin. Nggak apa-apa, nanti temanmu bilang, kok sekarang rohani? Puji Tuhan. Tiap hari angkat 1 ayat Amsal yang memberkati hidupmu. Coba, bagaimana kalian bisa punya hikmat Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab? Sumber dari hikmat Tuhan itu adalah dari firman Tuhan. Kita ada di zaman yang begitu, ke depan ini persaingan itu begitu luar biasa. Ini seperti hal keadaan ini ketika Raja Nebukadnezar hendak memilih orang-orang pilihan untuk dibawa menjadi pegawai di istana raja. Pada zaman itu saudara, yang lain itu dibawa sebagai tawanan, sebagai budak di Babel. Tapi pemuda-pemuda ini dipilih menjadi pegawai di istana raja. Dan mereka dikasih makan makanannya raja. Coba baca ayat yang berikutnya, dikatakan di sana. Ayat yang ke-7 tadi. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, ya. Jadi lihat tadi, perhatikan, tadi nama mereka itu adalah di sana Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Sampai di Babel nama itu harus diganti karena nama-nama mereka ini adalah memiliki arti nama yang sangat luar biasa sebenarnya, yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ketika sampai di Babel, ya, pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya apa? Beltsasar. Hanaya dinamainya apa? Sadrak. Lalu Misael dinamainya apa? Mesak. Dan Asaria dinamainya apa? Abednego. Jadi ini adalah nama pengganti mereka di Babel. Nama-nama dewa-dewa Babel. Padahal tadinya nama mereka itu nama yang penuh arti Alkitabiah. Daniel itu artinya dan itu hakim, Iel Allah. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya, sampai di sana diganti jadi Beltsasar, nama dewa yang ada di Babel. Tapi ketika nama mereka diganti, apakah hidup mereka berubah? Enggak. Raja Babel berkehendak mengganti nama mereka supaya hidup mereka juga berubah, tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Tapi yang namanya iman itu kan dari dalam. Waktu orang penuh hikmat Tuhan, hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, mereka tidak bisa digoncangkan, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mereka yang terpilih untuk bekerja di istana raja, mereka itu diberi makan makanannya raja. Diberi wine, anggurnya raja. Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian yang terpilih, masuk di istana, lalu disuruh makan makanannya itu bertentangan dengan hukum bangsamu pada waktu itu, dengan agama, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan minum anggur. Kira-kira kalian pilih yang mana? Wah, itu kalau kita pasti sudah selfie ya. Makanan raja di sini selfie, anggur raja difoto selfie, upload di story kan. Makan makanan raja, minum anggurnya raja. Udah kelihatan nggak berhikmat semua itu? Ya, baru ditawari makanan raja saja sudah tergoda. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tergoda. Dengan jelas Alkitab berkata mereka menetapkan diri untuk tidak menajiskan hidup mereka dengan anggur, minuman, dan dengan makanan santapan raja. Karena mereka tahu itu akan menajiskan mereka.
Orang yang punya hikmat Tuhan, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, mereka tahu beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang banyak anak muda kalau saya tanya, kenapa kamu merokok? Ya gimana Bu, di kampus saya semua orang merokok. Goblok nggak? Blok. Maaf ya, maaf. Ya, iya. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Tetapkan prinsipmu, tetapkan hatimu, hormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau. Dan kalau engkau dihormati Tuhan, hidupmu diangkat tinggi oleh Tuhan. Katakan, amin. Jangan ikut-ikutan. Orang yang punya hikmat Tuhan, dia menetapkan satu prinsip hidup yang tidak bisa tergoyah. Ya, ya saya merokok Bu, orang teman-teman saya semua merokok. Saya minum Bu, orang teman-teman saya semua minum. Ya biar mereka mau minum, biar mereka mau merokok. Ya kamu tetap tentukan standar. Anak saya bilang, teman-temanku semua merokok, Mam. Yang cewek merokok. Apalagi yang cowok. Ya, tapi saya bilang sama dia, kamu kalau jatuh cinta, jangan sama laki-laki yang merokok. Apalagi yang dugem. Ya, apalagi yang mabok. Jadi, anak saya punya standar. Biar yang ganteng naksir, ya, biar mau lulusan apa, ya ganteng sih, Mam. Nyambung sih. Tapi merokok, nggak jadi. Kecuali dia mau berhenti rokok dulu. Itu namanya kamu punya standar, punya nilai. Waktu kamu punya hikmat Tuhan, kamu yang menetapkan standar dirimu. Apalagi yang perempuan-perempuan ini saya mau bilang ya, jangan turunkan nilai dirimu, ya, karena perubahan lingkungan yang ada di sekitarmu. Amin. Ketika saya bertobat, saya nggak mau sembarang jatuh cinta, karena saya sudah diubahkan, hidup saya dikuduskan, saya diangkat oleh Tuhan, ya, dan wanita super hanya untuk pria super. Baby Teguh. Iya toh, rugi. Kamu udah ditebus, harganya mahal. Kenapa kamu mau nikah sama laki-laki yang murahan begitu? Kagak lah. Yang cowok-cowok juga, tetapkan standar dirimu. Menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Cuma itu sumber kebahagiaan di hidup. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan loh. Itu kata firman Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau kau dihormati Tuhan. Kita dihormati manusia aja seneng, apalagi kalau dihormati Tuhan, seneng nggak? Wow, itu luar biasa. Ya, mau sehebat apapun dunia berubah, orang-orang yang menetapkan standar hidupnya karena punya hikmat Tuhan, engkau akan dibedakan oleh Tuhan. Seburuk apapun dunia berubah, sesulit apapun masa ini berubah, Tuhan tahu, memilih orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat, nggak sembarangan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipilih Tuhan. Lalu dikatakan saudara ketika dia ditawari untuk makan makanannya raja, karena raja beri perintah. Apa yang saya makan, itu yang mereka makan. Apa yang saya minum, itu yang harus mereka minum. Tapi mereka tahu makanan dan minuman itu menajiskan diri mereka, dan mereka tidak mau. Coba lihat saudara, dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tadi ayat 8, dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9 baca bersama, maka apa? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, waktu kau menghormati Tuhan, menetapkan standar hidupnya dengan firman Tuhan, Tuhan yang sanggup mengubah orang. Sehingga Daniel tadinya tidak punya ordal loh. Ini pemimpin kepala istana ordal nggak? Ngerti ordal kan? Apa itu ordal? Saya pikir pada nggak tahu lagi ya. Sekarang ini kan orang bilang kalau mau apa harus pakai ordal. Saya dengar banyak orang kesaksian, Bu, doakan saya ya. Saya ini mau mendaftar ke sini mau cari kerja. Tapi dengar-dengar di situ harus ada ordal. Waktu engkau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengaruniakan kepada Daniel sehingga Tuhan menggerakkan hati kepala istana. Ini orang paling dalam-dalamnya istana ini. Karena dia kepala istana. Untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada siapa? Daniel. Waktu kau menjadi orang yang hidup menghormati Tuhan, kau nggak perlu sibuk cari muka. Kau nggak pernah sibuk jilat kanan kiri. Nggak usah cari muka, karena kau sudah punya muka, amin. Orang yang cari muka itu yang mukanya belum jelas. Kalau kita mukanya sudah jelas, gak usah cari-cari muka, amin. Cari Tuhan. Waktu kau hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan yang mengangkat dan menjamah hati kepala istana, sehingga dia memberi kasih dan sayang kepada siapa? Daniel.
dan teman-temannya. Nggak usah kita sibuk hal-hal yang lain. Waktu kau mengandalkan Tuhan, saya banyak mendengar orang anak-anak muda bersaksi, Bu, saya ini mau mendaftar ke kedokteran ini, katanya harus ada orang dalam bayar sekian puluh juta. Tapi saya berdoa, Bu, karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berpuasa, Bu. Waktu saya berdoa, saya berpuasa, tiba-tiba dalam pengumuman, saya lulus. Padahal semua yang lulus itu pakai uang pelicin sama orang dalam. Tapi Tuhan membela saya. Siapa yang bisa menggerakkan hati orang-orang yang di atas yang punya keputusan, yang berhak mengambil keputusan? Hanya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Bahkan ketika engkau berkenan pada Tuhan, saudara, Alkitab berkata musuhmu pun akan didamaikan Tuhan dengan engkau. Itu janji firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu ini kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja karena nggak taat. Lalu apa jawabnya Daniel, saudara, baca bersama. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 10 hari cuma makan sayur dan air putih, yang lain makan daging. Boleh dicoba ini untuk menurunkan berat badan, ya, untuk lebih sehat. Anak-anak muda sekarang, tubuhmu itu bait Allah loh. Daniel, mereka masih muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi mereka tahu tubuhnya adalah bait Allah. Mereka nggak mau tubuhnya mereka sakit karena salah makan. Hati-hati ya, kalau kau punya hikmat Tuhan, kau tahu menjaga tubuhmu, amin. Jangan banyak makan yang bergula. Sekarang itu kalian makannya, ya, makanan-makanan cepat saji, yang bertepung, yang pakai bumbu-bumbu segala macam. Ingat, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus, amin. Ya, sekarang anak-anak muda seumur kalian itu sudah kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Hati-hati loh. Ya, perjalananmu itu masih panjang. Firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan makan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka cuma minta sayur dan air putih. Selama 10 hari, dia bilang, coba bandingkan. Kita baca, dikatakan di sana, disuruh bikin percobaan. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Lalu apa? Ayat 14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata apa? Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kok malah jadi gemuk ya? Kalau cuma makan sayur atau minum air loh. Maksudnya segar kali ya. Tapi ini bahasanya, ini interpretasi bahasa Indonesia ini ya. Lebih segar karena makan sayur sama minum air putih. Lalu ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, baca dengan suara nyaring, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Siapa yang mau dikasih Tuhan kepintaran seperti itu? Dan kita lihat di sini akhirnya, saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dicobai. Dikatakan di sana, ya, mereka itu lebih baik, ya, dan kelihatan lebih segar daripada semua. Ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian berbagai-bagai hikmat, ya. Ayat yang ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka apa? Dibawalah mereka ke pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19, baca bersama. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria.
Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Wow, enggak? Saudara nangkep dengan apa yang kita baca ini? Jangan duduk di gereja tapi otaknya di luar ya. Abis ini makan apa ya? Ini kisahnya wow banget loh. Ini bukan dongeng loh. Ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Dan didapati mereka ternyata punya hikmat dan pengertian. Mereka lebih cerdas. Berapa kali lipat? Wow, 10 kali lipat. Dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Orang-orang terpilih yang ada di Babel. Saudara, kalau kau punya hikmat Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang punya kecerdasan, hikmat yang melebihi orang lain dan dikatakan 10 kali lipat. Yang terakhir kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Kita baca semua dengan suara yang keras dan setelah ini kita sama-sama berdoa. Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Baca bersama 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ayat 12. Jikalau engkau menjadi bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Dikatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Siapa yang mau belajar hidup takut akan Tuhan? Kita semua mau belajar ya. Bagaimana hidup takut Tuhan? Jauhi dosa, bertobat, hormati Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus. Itulah pengertian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sebuah sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Saudara, dikatakan ketika itu Yesus melintasi daerah Samaria ketika dia akan kembali ke daerah Galilea. Dan dikatakan di sana ketika Yesus tiba di sebuah sumur, yaitu adalah sumur Yakub, yang dahulu Yakub pernah hidup dari sumur itu dan ternaknya, dan sumur itu dulu diberikan kepada Yusuf anaknya. Lalu di situ Tuhan Yesus tiba di sumur itu kira-kira pukul 12 siang, saudara. Jam 12 siang itu biasanya orang lagi tidak datang ke sumur karena itu sudah siang. Sumur itu adalah satu tempat di mana orang dapat mengambil air, dan sumur itu biasanya ramai hanya di jam-jam tertentu. Di jam-jam ketika orang membutuhkan air, biasanya itu pagi dan sore menjelang malam. Pada pagi hari orang akan datang ke sumur. Kenapa? Karena mereka akan memulai aktivitas mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Itu sangat membutuhkan air di pagi hari. Sebaliknya, ketika malam hari, sore menjelang malam, itu juga orang akan datang ke sumur. Kenapa? Karena mereka akan mandi dan menyelesaikan segala aktivitas pada hari itu dan akan masuk kepada malam hari. Jadi orang datang ke sumur itu ada 2 jam yang sangat penting, yaitu pagi dan juga sore hari. Ketika Yesus tiba di sumur itu jam 12 siang, Kalau siang itu biasanya apalagi di daerah padang gurun itu pasti panas sekali, saudara, dan pasti sepi, sumur tidak ada orang, Yesus tiba di sumur itu jam 12 siang. Alkitab itu bukan tidak kebetulan atau tidak juga kurang kerjaan mencatat jam di mana Yesus datang. Karena semua tanggal, semua waktu, semua angka di Alkitab itu mengandung arti dan makna yang dalam apabila kita mau menggalinya.
Di sini dicatat bahwa Yesus datang dan sampai di sumur itu kira-kira pukul 12 siang. Itu adalah jam-jam di mana orang tidak datang ke sumur, ya. Dan ketika Yesus tiba di sumur itu, ayat 7 berkata, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ada yang aneh saudara dengan perempuan ini. Mengapa dia datang di jam 12 siang? Di saat sumur sedang sepi, dan rasanya itu bukanlah waktu yang tepat untuk orang datang ke sumur. Tapi perempuan ini datang di jam 12 siang, kata firman Tuhan. Lalu perempuan ini datang, dia menimba air. Lalu Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Setiap kisah di dalam Alkitab itu bukanlah terjadi secara kebetulan. Pasti ada tujuannya dan pasti ada nilai yang bisa kita pelajari dari setiap kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Dan di sana dikatakan perempuan ini datang hendak menimba air untuk kebutuhannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Saya percaya bukan secara kebetulan. Dan Yesus bukan tidak tahu, karena Yesus adalah Tuhan, dia berkuasa, dia maha tahu, dan dia tahu segalanya. Yesus tahu kalau di jam 12 siang itu akan datang seorang wanita, ya, ke sumur itu saudara. Makanya perhatikan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di hidup kita, termasuk peristiwa ini. Yesus sengaja mampir di sana jam 12 siang, karena Yesus tahu akan datang seseorang yang akan menimba air di sana, dan ternyata itu adalah wanita dan perempuan Samaria ini. Yesus berkata, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Yesus sendirian di sumur itu. Murid-muridnya lagi pergi ke kota untuk mencari makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab memang saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, pada zaman itu pantang saudara bagi orang Yahudi untuk bergaul, berbicara kepada orang Samaria. Ya, demikian sebaliknya. Jadi mereka bermusuhan. Ya, tidak boleh omongan, tidak boleh bertegur sapa, apalagi meminta sesuatu. Makanya wanita ini berkata, ya, engkau kan orang Yahudi. Ya, masa engkau minta minum kepada orang Samaria? Dan dikatakan di sana bahwa ketika itu, ya, wanita ini menjawab Yesus saudara. Dia berkata, ya, masa engkau orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Yesus menjawab kepada dia, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus menjawab wanita ini dengan berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya. Apa yang dimaksud Yesus di sini? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, adalah sebuah kasih karunia ketika kita ini dipilih oleh Tuhan untuk bertobat, ketika kita ini dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah kasih karunia, karena kita tahu, ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, dan Injil keselamatan bahkan kasih karunia Allah itu tidak datang hanya untuk orang Yahudi atau orang Samaria, tetapi kepada siapa Allah mau memberikan kasih karunia itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, seandainya jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Wanita ini tidak mengerti bahwa dia ini dipilih oleh Tuhan. Dia tidak tahu bahwa berperjumpaan dengan Yesus itu tidak semua orang bisa mengalami. Saya selalu berkata, untuk menjadi seorang yang percaya kepada Kristus memang itu adalah sebuah pilihan saudara. Ya, kita nggak bisa berusaha, kita tidak bisa memaksakan, itu adalah kehendak Tuhan. Makanya perempuan ini tidak tahu bahwa adalah sebuah kasih karunia ketika Yesus itu datang menemuinya, karena tidak sembarang orang ya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau nggak dipilih oleh Tuhan. Ya, dan Yesus berkata pada perempuan ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan dengan siapa yang berkata kepadamu ini beri aku minum, maka aku percaya engkau telah meminta kepadanya, ya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Ya, saudara, bukan secara kebetulan Tuhan memilih wanita ini. Ada sesuatu yang unik dengan hidup wanita ini, dengan kisah perjalanan kehidupannya sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Ya, dan memang Tuhan tuh memilih, ya, dia tidak pandang masa lalu kita, dia nggak lihat ya kekotoran kita, dia nggak lihat dosa kita. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka kita akan menerima keselamatan itu. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, ya, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau akan memperoleh air hidup itu?
Wanita ini sangat tidak menyadari dan tidak mengetahui siapa yang sedang berbicara kepada dia, sehingga dia hanya bisa menerima segala sesuatu secara logika manusia dengan akalnya yang begitu terbatas, sehingga dia bertanya pada Yesus, ya bagaimana engkau bisa memberikan aku air hidup? Kau tuh nggak punya timba. Sumur ini begitu dalam. Orang, saudara, ketika belum mengenal Tuhan, belum menerima hikmat Tuhan, maka dia hanya bisa menilai segala sesuatu itu dengan logikanya sebagai manusia, belum memiliki hikmat yang dalam untuk mengetahui rahasia ilahi dari setiap peristiwa, bahwa yang Yesus maksudkan di sini bukanlah air dari sumur itu, tetapi ada air yang lain yang sesungguhnya lebih dia butuhkan. Ada air yang lain yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia di dunia ini, dan itu disebut air hidup, saudara, ya. Dan itu tidak bisa diperoleh dengan timba, ya, dan itu nggak didapat hanya dari sumur itu, saudara. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang berbeda, air yang akan memberikan kepuasan yang kekal, air yang akan menghapus segala kehausan ya jasmani kita, air yang akan memberikan kelegaan sampai selama-lamanya. Wanita ini tidak bisa memahami itu karena dia hanya terbatas kepada logika manusia dan tidak memahami perkara-perkara ilahi yang diucapkan Tuhan Yesus. Ketika kita ini, saudara, belum dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita ini tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita tidak akan bisa memahami segala peristiwa yang terjadi dari hidup kita ini dengan hikmat ilahi. Kita nggak akan paham. Hanya ketika kita berjumpa dengan Yesus, menerima Dia, meminta karunia Roh Kudus turun atas hidup kita, barulah kita bisa memiliki pengertian ilahi untuk bisa, ya, memahami segala sesuatu juga secara ilahi. Perempuan ini tidak tahu. Dia bilang, bagaimana mungkin kau nggak punya timba? Sumur ini dalam. Dari mana kau bisa memperoleh air hidup itu? Ya, kata perempuan ini kepada Yesus. Adakah engkau lebih besar? Dia bilang. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ya, wanita ini kembali membandingkan Yesus dengan Yakub. Dia bilang, apakah kamu lebih hebat dari Yakub yang punya sumur ini, yang menemukan, ya, sumber mata air ini, yang sudah minum daripada sumur ini, dan dia dan anaknya serta juga ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus, ya, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, air bicara tentang sumber kehidupan. Seringkali banyak manusia berpikir hal-hal duniawi yang menurut logika manusianya ketika dia dapatkan, maka itu akan cukup memuaskan hidupnya. Seringkali kita berpikir harta bisa memuaskan kita. Seringkali kita berpikir jabatan, ya, kedudukan, bahkan deposit kita atau apapun itu bisa menjamin kebahagiaan dan kepuasan dari kita. Tetapi sesungguhnya, saudara, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memuaskan jiwa manusia selain daripada Tuhan. Air hidup yang kita dapat dari Tuhan, ya, air yang kita dapat dari Allah, dari Kristus, itulah yang akan membawa kelegaan, karena harta saja tidak cukup untuk memberi kelegaan, dan memang tidak bisa, karena jiwa manusia tidak pernah terbatas. Tapi Tuhan itu tidak terbatas, dan Tuhan yang sanggup untuk mengisi sesuatu yang tidak terbatas dalam jiwa manusia itu dengan Tuhan yang memang tidak terbatas. Ya, Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kehidupan yang akan aku berikan kepadamu, maka air itu akan memuaskan engkau sampai pada kekekalan, ya, dan air itu akan terus menjadi mata air. Bahkan bukan hanya engkau yang akan merasa puas, tapi air itu akan menjadi mata air yang akan keluar dari dirimu. Bahkan hidupmu itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Engkau bisa memberi kehidupan kepada orang lain kalau engkau menerima air kehidupan itu. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, perempuan ini terus memikirkan sesuatu dengan logika manusia. Dan memang perempuan ini memang masih mencari kepuasan, saudara, secara jasmani. Makanya dia bilang, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan aku nggak perlu datang lagi ke sini. Dia hanya memikirkan sesuatu yang hanya yang ada di depan mata. Dia pikir air, dan dia nggak usah datang-datang ke sumur itu lagi untuk menimba air, karena dia sudah tidak akan haus secara manusia, ya, kehausan, ya, seperti layaknya manusia yang lain.
Ya, dia hanya memikirkan sesuatu yang begitu sangat terbatas, tapi Tuhan memberi sesuatu yang tidak terbatas kepada dia, saudara. Kata Yesus kepadanya ketika dia mau dan berkata, "Oke Tuhan, aku mau, beri aku air itu." Perhatikan saudara, ya, Tuhan itu bukan tidak bisa untuk menjamah kita secara pribadi, tapi Tuhan itu nggak pernah memaksakan kehendaknya atas kehidupan seseorang. Dia harus meminta. Tuhan itu mau, ada sebuah kerinduan dari hati kita yang berkata, "Ya, aku mau Tuhan." Kita tidak akan pernah bisa mengalami hal-hal yang supranatural. Kita nggak akan bisa memiliki hikmat ilahi untuk memahami Tuhan kalau tidak ada kerinduan dari hati kita yang berkata, "Ya Tuhan, aku mau." Ya, Tuhan nggak pernah memaksakan kehendaknya, saudara, karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Kita bisa memilih apa saja. Tapi yang Tuhan mau hari ini adalah kita datang kepada Dia dan berkata, "Tuhan, aku mau, berikan aku air hidup itu." Kalau engkau mencoba untuk bekerja dengan kekuatanmu, engkau mencoba untuk mencari jalan sendiri dengan hidupmu, engkau mencoba mencari kepuasan-kepuasan yang secara lahiriah engkau berkata itu akan bisa memberikan engkau kepuasan. Ketika engkau dengan susah payah bekerja dan engkau berpikir bahwa semua pekerjaanmu itu akan bisa membawa kenyamananmu, aku akan mengumpulkan uang dan aku nanti bisa punya hari tua yang nyaman. Saudara, please, semua itu tidak akan pernah bisa menjamin hidupmu untuk bisa mengalami kepuasan. Hanya ketika engkau datang kepada Yesus berkata, "Ya Tuhan, aku mau minum daripada airmu itu." Tuhan tunggu hari ini engkau untuk datang kepada Dia secara pribadi. Kenapa saya selalu berkata, cari Tuhan. Tidak usah titip doa kepada manusia. Ya, ketika engkau ada masalah, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berlutut, cari wajah Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, firman Tuhan bilang, "Orang yang mencari aku akan menemukan aku." Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat, saudara. Tuhan itu cuma mau kita datang secara pribadi kepada Dia, mencari Dia, berseru kepada Dia. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita ini, mencari Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana, saudara, kata Yesus, ya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kita lihat, saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Ya, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Ya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Kita baru tahu kenapa perempuan ini datang ke sumur jam 12 siang, saudara. Ya, ketika akhirnya Yesus menyentuh kehidupan yang paling dalam dari wanita ini, ya, dan Dia berkata, "Panggil suamimu dan datang ke sini." Lalu perempuan itu bilang, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Ya, dan yang sangat mengherankan dan mencengangkan ayat 18, ya, dan sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, ketika kita lihat di sini bahwa ternyata wanita ini sudah 5 kali bersuami dan yang ada padanya sekarang bukan suaminya, dalam hal ini, saudara, dia benar. Dia sudah 5 kali menikah dan sekarang dia lagi tinggal dengan laki-laki yang juga bukan suaminya, lagi kumpul kebo mereka. Ya, dan kita lihat di sini bahwa memang dia tidak memiliki kepuasan dalam hidupnya. Dan kita melihat di sini ternyata, saudara, masalahnya di sini. Wanita ini 5 kali bersuami, 5 kali menikah, 5 kali bercerai, dan sekarang dia hidup kumpul kebo dengan suami atau orang yang bukan suaminya. Mungkin itu suami orang lain, karena Yesus berkata, "Bukan suamimu. Sekarang engkau tinggal padamu, dan sekarang padamu bukanlah suamimu." Ya, ternyata wanita ini, ya, memiliki sesuatu, dan kita baru tahu kenapa dia datang di sumur pada jam 12 siang. Karena pada zaman itu orang bercerai itu aib yang besar. Pada zaman itu orang sekali menikah bercerai aib yang besar. Nah, apalagi wanita ini 5 kali, saudara. Mungkin dia sudah dianggap sebagai pelacur, perempuan yang tidak benar, dan dia saat ini dalam posisi sedang kumpul kebo, tinggal bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan Yesus berkata, "Ya benar, ya, engkau sudah 5 kali menikah dan, ya, yang sekarang ada padamu bukan suamimu." Ternyata sekarang kita baru tahu kenapa perempuan ini datang ke sumur jam 12 siang, karena dia malu ketemu dengan orang. Kalau dia datang pagi, itu waktu-waktunya sumur banyak orang. Kalau dia datang sore juga itu waktu-waktunya sumur banyak orang. Dia datang jam 12 siang supaya tidak ada orang. Ternyata Yesus yang menunggu dia di sana. Saudara, perhatikan, sangat menarik kisah ini. Yesus itu peduli dengan setiap kita, dengan orang yang merasa sebagai sampah
sampah masyarakat. Yesus peduli dengan siapapun kita hari ini. Ya mungkin kita merasa dosa kita terlalu besar, mungkin kita merasa kita kotor, kita nggak layak, tapi percayalah Tuhan tertarik dengan hidupmu. Dan Yesus sangat tahu ada seorang perempuan yang tertolak di masyarakat, yang tidak punya lagi kepercayaan diri. Mungkin engkau berkata hari ini, sudah gagal aku, banyak dosa yang aku lakukan. Ayo bangkit saudara, masih ada harapan bagimu, karena Yesus peduli dengan setiap kita. Yesus peduli dengan orang-orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dan hidupnya untuk diubahkan saudara. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, ya bayangkan kalau orang sekali nikah bercerai mungkin masih biasa, 2 kali nikah bercerai ya ada yang banyak seperti itu, 3 kali ini sudah mulai agak lain saudara, 4 kali nikah bercerai ini sudah aneh saudara. Tapi orang kalau 5 kali nikah lalu bercerai lagi, ini sih benar-benar sudah tidak wajar atau abnormal. Nah wanita ini dianggap abnormal di masyarakat. Ya dia berharap, pasti tidak adalah orang menikah tidak berharap untuk bahagia. Dia berharap dengan pernikahannya pertama dia akan berbahagia dan dia bisa menemukan segala kehausan dalam jiwanya. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Lalu dia bercerai dengan suami yang pertama, dia menikah dengan suami yang kedua lebih berhati-hati karena dia pikir saya sudah gagal yang pertama, ini yang kedua saya harus sungguh-sungguh memilih yang terbaik supaya aku bisa memuaskan jiwaku dan mendapatkan jawaban atas setiap keperluan hidupku. Dan ternyata dia tidak menemukan itu pada suami yang kedua. Lalu dia bercerai. Lalu dia menikah lagi untuk yang ketiga dengan sebuah harapan yang lebih besar lagi bahwa aku akan menemukan kebahagiaan bersama suami yang ketiga. Tapi ternyata juga gagal. Dia menikah lagi yang keempat, pasti super hati-hati saudara, karena sudah gagal 3 kali. Yang keempat pun dia mengharapkan yang sama, tapi ternyata pun dia menemukan kekecewaan. Sampai akhirnya yang kelima saudara, dia masih berusaha untuk menikah yang kelima kali. Tentunya sudah sangat-sangat dia memilih yang terbaik, tapi ternyata juga gagal. Dan hari ini dia sedang kumpul kebo dengan laki-laki lain yang mungkin dia berpikir untuk apa menikah, lebih baik saya kumpul kebo supaya nggak cerai lagi, saya hidup seperti ini saja. Dan akhirnya saudara, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus bicara tentang kehausan? Kenapa Yesus berkata kalau engkau memperoleh air hidup itu, maka engkau tidak akan haus lagi, akan ada kepuasan dalam dirimu. Setiap manusia memiliki kepuasan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Hari ini apa yang sedang kau cari? Hari ini dahaga apa yang sedang kau coba penuhi? Ada orang yang haus akan perhatian, ada orang yang haus akan uang, ada orang yang haus, tetapi percayalah semua kehausan itu hanya sesuatu yang sifatnya sementara dan duniawi yang tidak akan pernah memberikan kepadamu kepuasan yang kekal. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kepuasan yang kekal ketika kita datang kepada Dia dan meminum air itu. Ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata benar sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, perempuan ini mulai berpikir, siapa orang ini saudara? Kenapa dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dengan hidupku? Perempuan ini merasa heran. Ya, tetapi mulai keluar sebuah pernyataan dari dirinya bahwa engkau ini bukan orang biasa. Pada zaman itu nabi dianggap seseorang yang sangat luar biasa, seorang utusan Tuhan. Ya, dan wanita ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Zaman dulu saudara, orang Yahudi kalau pergi menyembah mereka akan datang ke Yerusalem sebagai kota kudus. Di sana ada bait Allah, tempat orang berjumpa dengan Tuhan. Orang Samaria, suku-suku yang lain akan mencari Tuhan di gunung, di tempat yang tinggi, karena memang pada zaman dulu Tuhan sering menampakkan dirinya di gunung-gunung, di tempat yang tinggi. Tetapi kata Yesus kepadanya, 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, kenapa Yesus berkata demikian saudara? Ya, Yerusalem dulu memang Tuhan pernah hadir di sana, ada bait Allah di sana. Ya, dan dulu pada zaman dulu orang kalau ketemu Tuhan harus datang ke Yerusalem membawa persembahan kambing, domba, darahnya dicurahkan supaya orang bisa ketemu Tuhan lewat perantaraan imam. Itu pun hanya setahun sekali, imam besar yang boleh masuk. Dan kalau imam itu kudus maka persembahannya diterima. Kalau imamnya enggak kudus, imamnya akan mati dan persembahan darah itu tidak diterima. Betapa sulitnya dulu orang ingin ketemu Tuhan. Betapa sulitnya dulu orang ingin mencari pengampunan
dosa, tetapi darah Kristus yang tercurah. Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Ini adalah sebuah pernyataan Yesus bahwa satu saat engkau tidak perlu lagi datang menyembah ke Yerusalem, karena ada darah Kristus yang sudah tersedia bagimu. Engkau gak perlu mencari Allah di gunung, sebab Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Ketika lewat perantaraan Kristus mati di atas kayu salib, Tuhan menjadi dekat, dan tabir bait suci itu terbelah menjadi 2 ketika Yesus mati di atas kayu salib. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Untuk bisa mencari Tuhan, kita nggak perlu pergi ke Yerusalem. Kita pergi ke Yerusalem hanya untuk bersiarah, melihat tempat-tempat bersejarah di mana Tuhan pernah ada. Tapi kita bisa mencari Tuhan sekarang. Tuhan lebih dekat kepada kita. Pengampunan dosa tidak lagi menjadi sesuatu hal yang begitu rumit, karena Kristus menyelesaikannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Ya, jadi kuncinya kita ini harus takut Tuhan. Bilang kanan kirimu, hidup takut Tuhan kau. Ya, supaya kau disertai dan diberkati Tuhan. Kita baca bersama Yesaya 38. Judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan, saudara. Kita mau lihat kenapa Hizkia itu diberkati Tuhan, bahkan doanya dijawab. Baca bersama ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah apa? Pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ya, saudara, kalau Nabi yang berkata begini itu kira-kira benar-benar terjadi enggak? Ya, Nabi Yesaya loh. Dia disuruh Tuhan datang kepada Hizkia menyampaikan bahwa kasih tahu pesan terakhir kepada keluargamu, karena kau tidak akan sembuh, tetapi mati. Ya, kira-kira kalau saudara mengalami hal yang demikian, ya, bagaimana respon saudara ketika Tuhan berkata umurmu tidak akan panjang lagi? Sampaikan pesan terakhirmu. Mau sekaya apapun saudara, sesukses apapun kita, ketika dikatakan sampaikan pesan terakhirmu, ya, kematian adalah hal yang banyak ditakuti oleh orang, termasuk banyak orang Kristen. Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Saya nggak tahu ini karena jam 7 jadi jemaat masih ngantuk atau bagaimana ya. Tapi ya, kita harus jujur loh di hadapan Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkata sudah selesai, ya kita, ya itulah ya hidup. Dan ya kita harus menemukan, saya ini hidup selama ini sudah berbuat apa aja buat Tuhan. Ya, atau saya cuma ya hidup hanya sekedar hidup. Yesaya berkata, dan Yesaya ini seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kalau Tuhan suruh sampaikan itu sama raja loh. Dia datang kepada raja, dia nggak ngomong manis-manis. Raja, percaya ya raja, raja pasti sembuh. Ya, itu kan banyak pendeta-pendeta sekarang ya. Kalau ketemu, ya raja pasti sembuh raja ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan raja ya. Padahal kalau memang kita lihat orangnya memang ya Tuhan bicara dia mati, ya kasih tahu dia mati. Amin. Mau raja mau siapapun, kalau waktunya mati ya pasti mati. A katakan A, B katakan B. Ya, dan kalau saudara juga dikatakan hamba Tuhan begitu, jangan kepahitan. Itu kok malah, karena saya lebih baik mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Tidak semua orang siap menghadapi kematian, tapi mau tidak mau kita harus siap. Jadi daripada tidak siap, lebih baik sekarang mulai siap. Bilang kanan kiri mau siap-siap mati. Jangan tertawa, ini serius ya. Biasanya saudara kan dengar kalau pendeta bilang kanan kirimu Tuhan baik, itu sudah biasa. Bilang kanan kirimu Tuhan memberkati, itu sudah biasa. Ya, tapi katakan yang tidak biasa, kanan kirimu siap mati kau, bilang. Ya, karena siap atau tidak siap, kalau harinya datang kita harus siap. Ya, mau sekaya apapun kita. Lalu saudara, Hizkia berkata begini, ayat 2 dikatakan di sana. Kita baca bersama. Lalu baca orang Bandung ini tidak usah terlalu loyo ya. Kalau saya suruh baca, tolong baca Alkitab ya. Saya tahu saudara ini jarang-jarang baca Alkitab ya. Ayat 2 baca bersama, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saat itu juga ketika Hizkia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, dia nggak takut, dia nggak apa, tapi dia menangis, dia berbalik ke arah dinding, dia meratap di dinding itu. Ratapan dan doanya dia bilang apa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia cuma bilang gini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati.
Satu saat kalau kita menghadap Tuhan, atau kita tahu kita mau mati dipanggil Tuhan, apa doa kita kepada Tuhan, saudara? Kalau kita mau bilang, Tuhan, ingatlah Tuhan hidupku. Kira-kira apa yang saudara mau ngomong tentang hidup saudara? Ingat Tuhan, aku ini masih selingkuh loh. Ayo, bertobat ya. Tapi saya percaya di Bandung nggak ada yang selingkuh ya. Nggak ada toh? Nggak ada yang ngaku. Apa yang kita mau sampaikan di hadapan Tuhan ketika satu saat kita akan dipanggil Tuhan? Hizkia dengan berani berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita nggak perlu alay lebay ngomong sama Tuhan apapun, sebab Tuhan tahu hidup kita. Amin, saudara. Apa arti dari hidup kita hari-hari ini? Waktu kita menghadap kepada Tuhan, apa yang akan saudara sampaikan tentang hidupmu? Apa yang akan kita sampaikan? Waktu kita dibilang mau mati, kita mau nangisi apa? Meminta Tuhan membela kita, mendengarkan atau meminta kemurahan Tuhan, harus ada alasan, Bapak Ibu. Amin. Tidak semua orang Kristen berdoa itu didengar Tuhan. Tidak semua orang Kristen berdoa dijawab Tuhan. Berikan kepada Tuhan alasan apa untuk dia menjawab doamu, untuk dia memperhatikan hidupmu, untuk dia memberkati engkau. Harus ada alasan. Apa yang kita mau katakan sama Tuhan? Ingatlah Tuhan, aku ini kalau hidup berantem terus sama istriku. Aku ini suami yang kasar, mulutku kotor, jorok. Apakah hal-hal yang seperti itu yang kita mau katakan di hadapan Tuhan? Ya, apa yang kita mau katakan? Tuhan, ingat aku ini istri yang memberontak sama suami. Ingat Tuhan, aku ini anak. Aku ini hidup dalam percabulan, dalam kenajisan. Hello saudara. Berikan Tuhan alasan untuk mempertimbangkan hidup kita, agar dia bisa mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Apa alasannya Tuhan harus memperhatikan engkau? Apa alasannya untuk Tuhan menjawab doamu? Yang pertama, Hizkia bilang, ingat aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara, dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak masalah, persoalan, pergumulan. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan sampai di garis akhir? Apakah kita tetap mau berkata, hanya Engkau Tuhan yang aku puji, hanya Engkau yang aku sembah Tuhan. Aku gak mau peduli seberat apapun masalah yang sedang aku hadapi. Sekali Yesus, aku mau bilang tetap Yesus di hatiku. Amin, saudara. Jangan pernah berkata, Engkau ada enggak Tuhan? Ya, aku ini sudah ikut Engkau, tapi buktinya sampai hari ini di mana Tuhan? Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara, untuk kita ini murtad, walaupun hanya secara rohani. Banyak hari-hari ini orang Kristen yang murtad secara rohani, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita mau katakan, aku tetap percaya Tuhan. Apapun keadaanku hari ini, aku mau tetap bilang, Engkau setia bagiku. Sekalipun aku sedang ada dalam lembah air mata, dalam lembah kekelaman, aku mau ngomong, Engkau setia Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari hidup kita hari-hari ini, saudara. Apakah kita jadi anak-anak Tuhan yang setia? Jalani proses, tidak usah protes. Amin. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, pertandingan. Hidup ini berat, kata kitab Ayub. Hidup ini berat. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang, bukan hidup. Jadi yang namanya hidup ini pasti berat. Pasti ada perjuangan. Kalau udah nggak mau berjuang, ya jangan hidup. Tapi selama masih mau hidup, harus siap untuk berjuang. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Katakan, amin. Yang kedua, Hizkia bilang, aku ini hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Ketulusan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita, saudara. Mengasihi Tuhan itu harus tulus. Tapi ketulusan itu tidak bisa dilihat sebagai ketulusan kalau tidak melalui ujian. Iya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus atau cuma karena ada maunya? Banyak orang datang ke gereja memberi persembahan karena ada iming-iming, karena kalau memberi pasti akan diberkati. Main judilah kita sama Tuhan. Saya ngasih perpuluhan supaya saya diberkati, saya ngasih persembahan supaya saya diberkati, saya pelayanan supaya saya diberkati. Iya, saya melakukan ini, tapi kalau nggak ada itu, sorry Tuhan, sorry. Saudara, yang lihat hidup kita ini Tuhan. Ya, Tuhan yang melihat hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita ini tulus hati di hadapan Tuhan, mengasihi Dia? Ya, tanpa, sekalipun saya tidak melihat berkat-Mu Tuhan, saya akan tetap mengasihi Engkau. Saya ingat dulu saya nggak bisa bayar cicilan rumah, saudara. Rumah saya mau ditarik.
Saya berdoa tiap hari, Tuhan tolong bayar rumahku, Tuhan bayar rumahku. Tiap hari saya berdoa, bayar rumahku. Gak ada jalan keluar, saudara. Semakin mendekati hari semakin berat. Ya, saya marah sama Tuhan. Ingat loh Tuhan, aku ini melayani Engkau loh Tuhan. Jawab Tuhan, bayar rumahku bagaimanapun caranya. Saat itu saudara, satu kali ketika saya berdoa, saya mencoba untuk tenang. Makanya Alkitab bilang, ya, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita berdoa, itu doanya salah. Doanya ego, doanya nyuruh-nyuruh Tuhan, doanya memerintah Tuhan. Tapi ketika kita tenang, duduk di kaki Tuhan, nangis saja nangis. Lalu saya mulai mencoba membuka hati dan berkata, Tuhan, apa yang sedang Engkau mau dari hidupku? Ajar aku Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Tadinya saya berdoa begini, Tuhan, Tuhan, saya sudah bersaksi loh kemana-mana saya beli rumah. Kalau sampai rumah ini tidak bisa bayar lalu ditarik orang sama saya, siapa yang malu Tuhan? Kalau Tuhan yang malu. Betapa kurang ajarnya saya. Ya. Saya mau tanya saudara, Tuhan malu apa enggak karena kita? Ya kitalah yang malu, bukan Tuhan. Ketika saya akhirnya mencoba menenangkan hati, duduk di kaki Tuhan dengan ketulusan, mencoba mengerti apa yang Kau mau dari persoalan yang saya hadapi Tuhan. Apa rencanamu, apa kehendakmu dari persoalan ini? Kasih tahu sama saya Tuhan, supaya saya mengerti. Ampuni saya selama ini kalau saya salah berdoa. Lalu Roh Kudus mulai bicara di situ. Kenapa kamu berdoa bilang aku akan malu kalau rumahmu ditarik? Aku Tuhan, aku mulia, aku agung, aku itu mulia, keagunganku itu melampaui segala-galanya. Jadi kalau rumahmu ditarik, aku tidak akan pernah dipermalukan. Yang malu itu Kau, bukan aku. Hello. Jadi tidak usah menodong-nodong Tuhan, ngomong Tuhan malu, padahal yang malu kita. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Akhirnya saya mulai menangis saudara di situ. Tiba-tiba saya menaikkan satu pujian, saya mulai menangis dengan air mata yang bercucuran. Saya bertobat, saya bilang, Tuhan, saya nyanyi, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Saya bilang, Tuhan, walaupun Kau tidak jawab doaku, walaupun Kau tidak lepaskan aku dari masalahku ini, aku mau tetap bilang, aku akan tetap menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan, Juru Selamat, kekasih, pengharapan bagi hidupku. Katakan, kita mengikut Tuhan ini karena apa? Apa karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Kalau Tuhan udah nggak jawab, ya sudah. Bahkan banyak suami yang saya dengar kalau istrinya berdoa, doa terus kau, emang Tuhanmu mau jawab utang kita? Berat banget kayak begini. Bertobat saudara ya, bertobat. Jangan pernah engkau mengecilkan Tuhan hanya karena persoalan yang kau hadapi. Dia tetap Tuhan, dan itu gak akan merubah kemuliaannya. Kitalah yang harus berubah. Waktu saya mulai mengubah doa saya mulai pasrah dan bilang, Tuhan, dulu saya juga gak punya rumah, jadi sekarang kalau rumah ini mau diambil, ambil Tuhan. Aku tetap bilang Tuhan baik. Waktu saudara sikap hati kita berubah di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tiba-tiba Tuhan jawab. Ya, ketutup saudara sisa utang saya, bukan cicilan. Saya kan berdoa buat bayar cicilan, ditutup sama Tuhan sisa 400 juta, selesai bulan itu juga, bukan cicilan. Lihat cara kerja Tuhan. Lalu akhirnya saya pengen jual. Saya cuma hubungi satu jemaat yang saya nggak tahu rumahnya di mana. Bu, ibu bisa tolong saya nggak minta uang sama ibu, beli rumah saya Bu, soalnya rumah ini kalau nggak saya jual akan ditarik, saya udah nggak bisa bayar. Berapa Bu Debbie? Ya nanti kalau dulu laku kita jual lagi, nanti keuntungannya, karena kalau saya jual itu untungnya sudah 2 kali lipat Bu, tapi kalau cuma ditarik saya rugi Bu. Ya udah, ibu tombok dulu sisanya 400 juta, nanti setelah itu sertifikat saya serahkan ibu, kita jual. Ini kalau dijual nanti keuntungannya kita bagi 2 Bu, saya kembalikan uang ibu, sertifikat ibu bawa. Lalu dia cerita ke suami, ya suaminya tanya, itu sertifikatnya lengkap Bu? Lengkap. Ya udah, minta nomor rekening, ditransfer 400 juta saudara. Waktu saya ambil sertifikat, saya tanya, Bu, maaf, alamat rumah ibu di mana ya? Saya mau antar sertifikat ini sambil nanti kita jual. Nggak usah Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu berkatnya ibu. Loh saudara, semudah itu sorga berperkara, 400 juta loh. Tapi akhirnya saya cicil saudara, seadanya duit sampai lunas. Saya nggak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Waktu saya menodong-nodong Tuhan, waktu saya marah-marah sama Tuhan, tidak tulus mengasihi Tuhan, tapi ketika saya sudah rela dan lepas dan bilang, Tuhan, sekalipun nggak tolong, aku tetap mau bilang Engkau baik, Engkau sungguh baik. Amin saudara.
dalam setiap masalah, Tuhan tuh mau mengubah cara berpikir kita. Tuhan tuh mau mengubah pandangan kita. Tuhan tuh mau mengubah cara mencintai kita kepada Tuhan. Hizkia bilang, aku hidup dengan tulus hati. Dan yang terakhir dia bilang apa? Dan aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia nggak nangis dengan alay, Tuhan ingat loh anakku masih kecil-kecil loh Tuhan. Enggak. Dia cuma ingatkan Tuhan, ini loh alasan untuk engkau beri dan jawab doaku, perpanjang umurku. Amin saudara. Aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Apakah kita sudah hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan hari-hari ini? Atau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kepahitan, benci orang, sirik, dengki, nggak mau berdamai, hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Apa yang kita hidupi hari ini? Apakah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kita belajar saudara. Kalau apa contohnya Bu melakukan apa yang baik? Hari ini kau sedang bermusuhan dengan keluargamu. Alkitab bilang berdamai, ampuni orang yang menyakiti kau. Lalu kita berkata, Tuhan sebenarnya berat bagiku, tapi karena Tuhan yang suruh, aku mau melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Aku ampuni iparku itu, aku ampuni mertuaku itu, aku ampuni adikku itu. Amin saudara. Itu engkau melakukan yang baik di mata Tuhan. Jangan cuma lakukan apa yang baik di mata manusia. Hari ini saudara, kita diberi waktu hidup sehari 24 jam. Berapa banyak jam yang saudara beri untuk Tuhan? Dan engkau tidak dipanggil hanya jadi jemaat gemuk di dalam gereja yang setiap minggu datang cuma mau dipuaskan rohaninya. Tapi engkau mulai harus bergerak menjadi jemaat yang melayani. Katakan amin. Layani Tuhan saudara. Ya, kalau saudara punya talenta apa, datang di gereja, aku mau melayani. Kalaupun nggak di gereja, di luar gereja, jadilah berkat hidupmu yang bisa dibaca oleh semua orang, yang mulai berkata, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Sebab ketika kita menghadap Tuhan satu saat nanti, ya yang Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan bagiku? Marilah kamu, hai anak-anakku, yang melakukan kehendak Bapa. Itu kan yang Yesus katakan. Pada akhir zaman nanti banyak orang akan datang ngaku-ngaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau semua daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Tapi Yesus bilang, tapi aku akan berkata begini, marilah kamu yang melakukan kehendak Bapa, ayo masuk dalam kerajaanku yang mulia. Jadi saudara, pada akhirnya yang Tuhan cari dari hidup kita, apakah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, apa yang baik di mata Tuhan. Kalau kau tahu kita harus hidup dalam kekudusan, jangan bersinah, ya bertobat, tinggalkan. Ya, kalau kau tahu rokok itu tidak berkenan pada Tuhan, ya tinggalkan, berusaha, berjuang, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Suami-suami, bukankah engkau pengen istrimu melakukan apa yang baik di matamu? Istri-istri juga begitu kan? Ya, kalau menurut saya sebagai istri, ya apa yang baik di mata saya? Ya suami jangan pergi pulang malam-malam. Iya nggak, Bapak Ibu? Ya ketika istri melakukan, suami melakukan yang baik, kan rumah tangga kita jadi harmonis. Sama Tuhan pun begitu, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar masuk luar gereja, puluhan tahun kau jadi Kristen. Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kemudian dikatakan, menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang berikutnya kita baca ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Apa? Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dapat bonus saudara, ya. Asyur adalah sebuah kekuatan yang kuat. Tapi karena Hizkia berkenan kepada Tuhan, dia sebutkan alasan-alasan hidupnya, sehingga Tuhan menjawab doanya. Bukan hanya kesembuhan diberi, tapi bonusnya Tuhan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Sebab kemenangan raja berasal dari Tuhan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, dan lain sebagainya. Saudara bisa baca. Saudara, doa Hizkia adalah doa yang tokjer. Saat dia berdoa, saat itu juga Tuhan jawab. Yesaya belum sempat pulang ke rumah, berbalik sama Tuhan, disuruh balik kembali ke istana. Aku mendengar doa Hizkia, aku melihat air matanya, pulang kembali.
sampaikan, aku akan memberi dia umur panjang 15 tahun lagi, diberi kesempatan, ya lalu aku beri bonus, aku akan lepaskan bangsa ini dari tangan Raja Asyur. Bukan dengan peperangan, bukan dengan perjuangan, bukan dengan kekuatan militer, tapi cuma dengan perkenanan Tuhan. Saudara, di hidup ini kita butuh perkenanan Tuhan. Jangan coba hidup dengan kekuatanmu, jangan coba berjuang dengan kemampuanmu. Karena Alkitab bilang terkutuk orang yang coba hidup dengan kekuatannya, yang coba hidup dengan pikirannya, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Engkau hidup menyenangkan hati Tuhan, engkau hidup berkenan kepada Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Ketika hari ini engkau sedang ada pergumulan dalam hidupmu, pakailah kesempatan itu untuk membuktikan kesetiaan dan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Maka cepat atau lambat Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Ini kok waktunya sudah habis ya. Habis waktu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita percaya bersama-sama bahwa ya apapun yang kita lakukan di hidup ini, Tuhan itu Tuhan yang melihat hidup kita. Persoalan, tantangan, pencobaan, pakai itu menjadi satu kesempatan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Waktu saudara dapat perkenanan Tuhan, saudara dapatkan segala-galanya. Saya mau kasih contoh perkenanan Tuhan itu begini, saudara. Roket itu kalau ditembakkan keluar angkasa, dia harus powerful, semua kekuatan dikerahkan. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan gaya gravitasi bumi yang selalu punya kekuatan untuk mendorong semua benda yang naik itu akan dijatuhkan. Nah, untuk naik ke atas mencapai luar angkasa, dia menembus atmosfer bumi ini, itu ada satu kekuatan yang besar yang akan menjatuhkan dia. Dia kerahkan seluruh kekuatannya, powerful. Tapi waktu dia sudah tembus atmosfer bumi, saudara, roket itu tidak perlu kekuatan lagi, dia tinggal mengorbit. Cuma memang banyak yang nggak kuat ketika mau menembus atmosfer bumi ini. Banyak yang meledak karena nggak kuat mencapai perkenanan Tuhan. Seperti itu dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan yang ingin menjatuhkan iman kita, tapi tetaplah kuat dalam Tuhan sampai engkau mencapai perkenanan Tuhan. Waktu kau sudah dapat perkenanan Tuhan, Hizkia tidak perlu bertempur melawan Raja Asyur, karena Tuhan yang beri kemenangan itu.